sebagai materi kedua. Saya silakan beraktivitas sebagai saya Naya Rahma sebagai pemateri keempat dan saya Fatia Berlihat sebagai pemateri terakhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kata tugas dan kata menjemput. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu kata tugas. Baiklah, kita langsung saja pada materi yang pertama yaitu kata tugas. Kan bisa lihat di PPT bahwa di sini adalah materi dari kata tugas, ada pengertian sama ada jenis-jenis kata tugas contohnya, yaitu kemudian akan dijelaskan oleh saya sendiri dan jenis-jenis kata tugas yang akan dijelaskan oleh bicara. Yang pertama yaitu apa sih kata tugas? Kata tugas adalah kelompok kata dalam bahasa yang tidak memiliki makna leksikal atau makna yang spesifik. Dia memiliki makna yang gramatikal. Jadi kalian tahu nggak sih apa sih makna maksud dari makna leksikal sama makna gramatikal? Makna leksikal itu sifatnya tetap dan tidak berkaitan dengan makna lain. Nah, sedangkan makna gramatikal itu sendiri menurut KBBI itu makna kata yang digunakan sesuai atau menurut dengan tata bahasa. Jadi dengan kata lain bisa berubah-ubah sesuai proses gramatikal yang terjadi dari kata tersebut. Oke, kita lanjut untuk jenis-jenis kata tugas dan contohnya yang akan dijelaskan oleh secara Ajeng Pradi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata tugas. Kata tugas, jenis-jenis kata tugas terdiri dari 5 yaitu kata tugas preposisi, kata tugas konjungsi, kata tugas interjeksi, kata tugas partikular dan kata tugas partikel penegas. Untuk kata tugas preposisi atau kata depan, seperti namanya kata tugas preposisi ini terletak di bagian depan dalam suatu kalimat. Fungsi kata depan preposisi ini untuk menentukan hubungan makna antara konstituen depan preposisi dengan konstituen di belakang preposisi. Sejumlah contoh kata yang berfungsi sebagai preposisi atau kata depan antara lain ke samping, ke belakang, di dalam, dengan segera dan lain sebagainya. Untuk contoh kata tugas preposisi sendiri yaitu ibu membawa ular itu ke samping rumah. Dan contoh kedua yaitu Indah sudah belanja di pasar tadi pagi. Jenis kata tugas yang kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, pausa dengan pausa, kalimat dengan kalimat atau kata-kata. Kata tugas konjungsi ini terbagi menjadi dua yaitu konjungsi setara dan konjungsi tidak setara atau berpihak. Untuk konjungsi setara, ini merupakan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan setara atau seimbang antara unsur-unsur dalam kalimat seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian. Untuk contohnya yaitu kami dan Umi akan pergi makan siang ke restoran mewah. Untuk konjungsi tidak setara atau bertingkat merupakan kata penghubung yang tidak memiliki kedudukan atau kedudukan sejajar antara unsur-unsur yang dihubungkannya seperti meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa, dan lain sebagainya. Untuk contoh konjungsi tidak setara yaitu kita harus belajar supaya pintar. Untuk jenis kata tugas yang ketiga yaitu interjeksi atau kata seru. Kata interjeksi ini digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan seseorang terhadap suatu fenomena. Kata tugas interjeksi ini diantaranya yaitu hai, wah, aduhai, nah, dan lain sebagainya. Untuk contoh kata tugas interjeksi ini yaitu wah, memesona sekali pemandangannya. Dan contoh kedua yaitu aduhai, cantik sekali perempuan itu. Untuk jenis kata tugas yang keempat yaitu artikula atau kata sandung. Artikula adalah jenis kata tugas yang difungsikan untuk membatasi makna suatu nominal. Kata tugas artikula diantaranya yaitu sang, si, para, kaum, dan lain sebagainya. Untuk contohnya yaitu sang Pati tidak takut menghadapi cobaan berat sekalipun. Untuk contoh yang kedua yaitu si Angel tampak cantik dengan balutan pakaian barunya. Untuk jenis kata tugas yang terakhir yaitu partikel penegas. Partikel penegas berfungsi untuk memperjelas atau memberikan penekanan serta memperkuat intonasi dari
Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, apakah kamu baik-baik saja? Dan beginilah kondisi terakhir mata Cianjur jauh dari ingat-ingat mewah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutiara Ade yang telah menjelaskan jenis-jenis dari kata tugas. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kata majemuk. Ini kata majemuk kita akan membahas tentang pengertian beserta ciri-cirinya yang akan dijelaskan oleh Ridwan Asifa dan perbedaan kata majemuk dengan bahasa. Untuk jenis-jenis kata majemuk beserta contohnya akan dijelaskan oleh Mela Rahma. Dan yang terakhir, cara penulisan dari kata majemuk itu sendiri akan dijelaskan oleh Atiatul Jihad. Teman-teman, saya di sini menjelaskan apa itu dan ciri-ciri dari majemuk. Cara pengertiannya, kata majemuk adalah gabungan dua kata atau word yang menghasilkan kata majemuk baru. Kita akan lihat pada ciri-cirinya. Yang pertama, kata majemuk tidak bisa disebut. Apa artinya? Kata majemuk itu tidak bisa dimasukkan di suatu kata yang lain karena dia akan mengubah maknanya. Kita lihat saja contohnya kacamata. Kacamata adalah gabungan dari kata kaca dan mata. Kata kacamata tidak bisa disisipkan dengan kata menjadi kaca dari mata karena hal tersebut menjadi berbeda makna. Sedangkan kacamata adalah suatu benda yang digunakan dalam mata kita, bukan kaca dari mata itu sendiri. Yang kedua, kata majemuk tidak dapat diperluas. Apabila ingin menambahkan suatu imbuhan pada kata majemuk, harus ditambahkan imbuhan awal dan akhirnya, tidak hanya pada salah satu imbuhannya saja. Seperti contohnya kata kereta api. Kata kereta api tidak dapat ditambah hanya salah satu imbuhan saja menjadi kereta apian atau kereta api. Namun harus ditambahkan di awal dan akhir hingga menjadi tepat, yaitu kereta apian yang sudah ditambah imbuhan awal per dan an. Dan yang ketiga, kata majemuk tidak dapat ditukar. Seperti artinya, kata majemuk itu kata yang sudah menghasilkan makna baru. Contohnya, angkat kaki, gabungan dari kata angkat dan kaki, tidak dapat ditukar menjadi kaki angkat, karena hal ini dapat mengubah makna dari angkat kaki. Yang kita tahu angkat kaki adalah pergi atau meninggalkan. Sedangkan kaki angkat tidak sama artinya dengan angkat kaki. Oleh karena itu, kata majemuk juga tidak dapat ditukar. Kata majemuk dengan frasa sekilas memiliki persamaan karena sama-sama berbeda. Tapi sebenarnya hal tersebut berbeda antara frasa dengan kata majemuk. Apa perbedaan? Apabila kata majemuk berupa gabungan kata dasar yang akan berbeda makna, maka perbedaannya dengan frasa adalah kedua komponen frasa selalu terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Kita bisa mengambil kata majemuk dari mata sapi, mata dan yang sudah berarti telur yang digoreng tanpa dihancurkan. Hal ini tentu saja sudah berbeda maknanya dari mata sapi yang mungkin kita gabungkan seperti, kita mungkin membayangkannya seperti mata pada sapi, padahal sebenarnya sudah berbeda arti. Maka kata mata sapi adalah kata majemuk. Rasa, contohnya mata bulu. Nah, hal ini sudah diartikan menjadi mata dari seorang guru atau mata penyandang. Maka hal ini mata bulu adalah rasa. Terima kasih kepada Ridwan Asifa yang telah menjelaskan pengertian dosa ciri-ciri dan perbedaan
jenis kata majemuk dan contohnya yang akan dijelaskan oleh Naila. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam kata majemuk, yaitu yang pertama egocentris atributif, yaitu kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau unsur pembentuknya. Selain itu, salah satu bertindak sebagai inti, sedangkan yang lain sebagai pembatas. Kata-kata egocentris atributif yaitu satu kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau dikenal lagi unsur formatifnya. Contoh, balairung singgasana ulu bala. Yang kedua, kelompok idiom serta metafora yang sudah mati. Contoh, matahari, anak mata, jantung, dan lainnya. Yang ketiga, kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku. Contoh, rumah makan. Yang keempat, kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat. Contoh, mahasiswa, lalu-lalang, dan lain-lain. Yang kedua, etnosentris koordinatif. Kata majemuk etnosentris koordinatif terjadi apabila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contoh, pecah belah, tanah air, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Naila yang telah belajar jenis-jenis kata majemuk dan contohnya. Selanjutnya, cara penulisan kata majemuk yang akan dijelaskan oleh Pak Biatul Jihad. Ya, kemudian salah satu macam-macam kata majemuk yang terakhir adalah kata majemuk ekosentris. Kata majemuk ekosentris terjadi apabila kelas kata gabungan itu lain, semua, atau salah satu unsur pembentuknya. Contohnya itu seperti manakala, luar negeri, luar biasa, bawah sadar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kata-kata majemuk itu dibedakan unsurnya menjadi yang pertama, kata majemuk yang tersusun dari kata benda dengan kata benda. Contohnya itu seperti kapal udara, sapu tangan, anak emas, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kata majemuk yang tersusun dari kata benda dengan kata kerja. Contohnya itu seperti kapal terbang, meja makan, anak imut, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kata majemuk yang tersusun dari kata benda dengan kata sifat. Contohnya itu seperti orang tua, pejabat tinggi, rumah sakit, dan lainnya. Lalu sifat yang keempat adalah kata majemuk yang tersusun dari kata sifat dengan kata benda. Contohnya itu seperti panjang tangan, keras kepala, rendah hati, dan lainnya. Lalu sifat yang keenam adalah kata majemuk yang tersusun dari kata bilangan dengan kata benda. Contohnya itu seperti panca indera, wiwana, satamanda, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah kata majemuk yang tersusun dari kata kerja dengan kata. Yang keenam. Yang keenam adalah kata majemuk yang tersusun dari kata kerja dengan kata kerja. Contohnya itu seperti naik turun, pulang pergi, dan lain-lain. Dan sifat yang terakhir atau yang ketujuh adalah kata majemuk yang tersusun dari kata sifat dengan kata sifat. Contohnya itu seperti tua muda, besar kecil, dan sebagainya. Dari sini kita masuk ke tata cara penulisan kata majemuk. Jadi, cara penulisan kata majemuk itu ada dua cara. Yang pertama, ditulis secara digabung, dan yang kedua, ditulis secara terpisah. Nah, kata majemuk yang penulisannya itu digabung namanya kata majemuk senyawa. Nah, contoh-contoh dari kata majemuk senyawa itu seperti kacamata, matahari, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Lalu, kata majemuk yang penulisannya dipisah itu
namanya kata majemuk tidak senyawa. Contoh dari kata majemuk tidak senyawa itu seperti rumah sakit, keras kepala, mata kaki, harga diri, dan sebagainya. Ya baik, itu penjelasan dari saya mengenai kata majemuk ekosentris dan juga tata cara penulisan kata majemuk. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.